Setiap pagi mendengar burung peliharaan berkicau tentu cukup menyenangkan ya. Bahkan bagi sebagian orang, suara kicauan burung bisa mengurangi stres. Tapi apa jadinya bila burung tersebut berhenti berkicau alias mati? Ya, gara-gara burung mati, seorang warga di Tasikmalaya, Jawa Barat menggugat tetangganya sendiri ke pengadilan. Diduga, burung langganan juara kontes miliknya mati akibat menghirup asap pembakaran sampah tetangga. Dia bakar sampah di bawah, di halaman. Burung yang saya jemur sekitar ada di atas, digantungin sekitar 5 meter lah, mungkin kurang 5 meter juga. Asapnya kan dia kena. Nah awalnya itu tidak langsung mati, awalnya itu serak. Jadi saya lengkapi dengan video, dia bunyi, masih gacor, masih bahkan diliatin lawan dia masih ngadu, cuma suaranya serak. Nah semakin kesini kesehatannya mulai menurun. Sementara sang tetangga yang berprofesi sebagai petugas kebersihan perumahan ini tak menyangka di meja hijaukan tetangga sebelah rumahnya dengan tuduhan membunuh burung murai sang tetangga yang diklaim seharga 60 juta rupiah. Ia merasa heran dengan tuduhan tersebut. Menurutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran ranting hanya sedikit. Selain itu jaraknya juga jauh dari rumah tetangga. Bakar ranting-ranting pohon di buruan ini di halaman, kan udah kebiasaan saya ya. Bersih-bersih kalau nggak waktu libur. Ternyata mati menurut dia gara-gara asap. Gara-gara asap. Nggak bakar sampah atau ranting-ranting cuma sedikit, bukan bakar sampah segunung gitu. Kalau segunungnya masuk logika ya, pasti menyebabkan asap banyak gitu. Sang tetangga sempat meminta ganti rugi Rp500.000 per hari. Hingga akhirnya total ganti rugi mencapai 60 juta rupiah. Pengurus RT sempat mengupayakan kedua tetangga berdampingan rumah itu untuk berdamai. Namun SY bersikeras menyeret tetangganya ke pengadilan. Itulah hidup bertetangga. Sedikit saja ada kesalahpahaman, urusan jauh lebih besar dan rumit. Itulah mengapa Nabi SAW banyak berwasiat soal urusan dengan tetangga. Karena tetangga adalah orang terdepan yang harus mendapatkan kebaikan dari kita. Maka kita adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang beriman tidak akan kekenyangan sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadis riwayat Bukhari. Begitu mulianya posisi tetangga dalam agama. Berurusan dengan tetangga bukan hanya urusan sosial, tapi lebih besar dari itu, ini urusan iman. Nabi SAW bahkan menegaskannya sambil bersumpah hingga 3 kali dalam sabdanya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya tidak tentram dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenyamanan dan keamanan tetangga kita adalah jaminan kesempurnaan iman kita. Oleh karena itu, Nabi SAW berpesan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin kita perlu berpikir ulang untuk melakukan hal yang terlihat sepele seperti membakar sampah, menyalakan motor atau mobil dengan suara knalpot yang memekakan telinga, atau mungkin hewan peliharaan kita. Karena bisa jadi yang demikian itu justru menjadi sumber utama ketidaknyamanan atau bahkan kemarahan tetangga kita. Memang dalam bertetangga ada hak dan ada kewajiban. Tapi dalam prakteknya, Islam justru menganjurkan kita agar lebih banyak mengalah kepada tetangga. Selama hal itu tidak menyangkut hal yang prinsip dalam Islam, maka bersabar adalah pilihan yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya untuk pengukuh atap atau keperluan lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Mu'jamul Kabir, Nabi memberi tuntunan agar terhindar dari teman dan tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min yaumi su'wa, min lailati su'wa, min sa'ati su'wa, min sahibi su'wa, min jaris su'fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang buruk, malam yang buruk,
waktu yang buruk, teman yang buruk, dan dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Hadis riwayat Tabrani.